Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas materi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ini ada di LKS halaman 25 sampai dengan 26. Materi matematika kelas 12 bagian remedi. Oke, kita langsung aja masuk ke nomor 1. Di nomor 1, nilai dari 8 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 6 faktorial adalah Oke, pada nomor 1 ini ada materi dari faktorial. Dimana berarti kalau ada 8 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 6 faktorial. Sekarang 8-nya Ibu mundurkan ya, perkalian mundur 8 kali 7 kali 6 faktorial dikali 3 faktorialnya kita jabarkan, 3 dikali 2 dikali 1. Kenapa ini berhenti sampai 6 faktorial? Karena pembaginya 6 faktorial, dia bisa dicoret nantinya. Jadi kita coret, tersisa 8 dikali 7 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 336. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 adalah yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di dalam soal nomor 2, kita bisa baca Dika memiliki 3 topi berwarna putih, merah, dan hitam. Dika juga mempunyai 2 jaket berwarna hitam dan biru. Banyak variasi jaket dan topi yang dapat dipakai Dika adalah di sini kita anggaplah N1 itu adalah topinya Dika. Nah, topinya Dika itu ada 3. Kemudian N2 itu ada jaketnya Dika. Jaketnya Dika itu ada 2. Sehingga ketika kita mau tahu nih berapa pasangan jaket dan topinya yang bisa dipakai sama Dika, ini menggunakan aturan perkalian di mana N1 dikali N2, yaitu 3 dikali 2 adalah 6. Jadi banyak variasi pasangan jaket dan topi yang dapat dipakai Dika adalah 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari permutasi 6,3 adalah bentuk permutasi itu kan berarti bisa di samping-samping, bisa kayak gini juga ya teman-teman ya. Kita 6 ini berarti sebagai N banyaknya, 3 ini sebagai R. Sehingga nomor 3 kalau kita mencari permutasi 3 dari 6, berarti kan di sini N-nya 6 faktorial dibagi N dikurang R, yaitu 6 dikurang 3, berarti 3 faktorial. Jadi di sini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini bisa kita coret. Tersisa 6 kali 5 kali 4, yaitu 120. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3 adalah yang A, yaitu 120. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Kita tulis dulu soal nomor 4. Suatu rapat dihadiri 10 orang. Jika mereka saling berjabatan tangan, banyak jabat tangan yang terjadi adalah untuk materi nomor 4 ini kita harus membedakan mana yang namanya permutasi dan mana yang namanya kombinasi. Ketika permutasi berarti dia memperhatikan urutan. Ketika kombinasi berarti dia tidak memperhatikan urutan. Nah, nomor 4 ini tidak memperhatikan urutan, berarti dia menggunakan kombinasi. Karena kan dia belum tahu kan jabatan tangan dengan 10 orang, dia harus jabatan tangan yang mana dulu. Mau yang lebih tua dulu atau yang lebih muda, karena tidak ada keterangan di situ. Makanya dengan menggunakan kombinasi. Kombinasi dari berapa? Di sini kombinasi dari 2 dari 10. Kenapa 2? Karena kalau kita menjabat tangan, syaratnya itu kan harus ada 2 orang, makanya 2 di sini. Maka kombinasi itu kan berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 faktorial berarti 8 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 10, 9, 8 faktorial dibagi 8 faktorial, 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1. Ini bisa kita coret. 10 bagi 2 adalah 5.
Sehingga tersisa 5 kali 9 yaitu 45. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 4 adalah 45. Nomor 5. Dalam sebuah kelas terdapat 10 siswa laki-laki yang akan dipilih menjadi tim futsal. Banyak cara yang berbeda untuk memilih tim futsal yang terdiri atas 5 orang dari kelas tersebut adalah sama. Nomor 5 juga kita menggunakan yang namanya kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan. Jadi urutan mana aja nih yang ada di tim itu? Dia hanya memilih 5 dari 10 siswa. Berarti kita menggunakan kombinasi. Sini Ibu tulis dulu kombinasi. Kita menggunakan kombinasi 5 dari 10 ya. Berarti di sini 10 faktorial dibagi 10 dikurang 5 faktorial, berarti di sini 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sehingga 10 dikali 9 dikali 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, 5 faktorial yang satu kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita coret 6 ya. Berarti 3 kali 2 itu adalah 6. 8-nya kita bagi 4 adalah 2. 10 bagi 5 itu adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 252. Jadi nanti opsinya ada di kolom selanjutnya. Oke, jawabannya tadi 252 ya, berarti opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 4, 8, dan 9 jika bilangan ganjil itu terdiri atas 4 angka dengan setiap bilangan tidak memuat angka yang sama, artinya tidak boleh berulang, adalah di sini kita menggunakan filling slot atau aturan tempat. Ya. Sekarang Ibu buatkan terlebih dahulu karena di sini ada 4 angka, Ibu buatkan 4 kotak. 1 2 3 4. Di mana syaratnya di sini ganjil. Berarti 1, 4, 8 dan 9 ganjilnya ada berapa? Yap, ganjilnya ada 2, 1 dan 9. Berarti kalau ganjil syaratnya kan ada di belakang. Gitu kan, 2. Nah, di sini terdiri dari 4 bilangan. Kalau posisinya di sini udah diambil 1, berarti 4 dikurang 1 adalah 3. Ini berarti mundur 2, 1. Alhasil, 3 kali 2 kali 1 kali 2 adalah 12. Jadi jawaban paling tepat adalah yang A, yaitu 12. Nomor 7. Di soal nomor 7, kita bisa lihat jika jalan yang dapat ditempuh dari kota P ke Q sebanyak 6 jalan, sedangkan jalan yang dapat ditempuh dari kota Q ke R sebanyak 3 jalan, maka banyak jalan yang dapat ditempuh dari kota P ke R adalah di sini ada P ke Q. Di sini ada 6 jalan. Ada 6 jalan. Kemudian Q ke R. Berarti di sini kan ada R ya. Q ke R. Yaitu ada 3 jalan. Berarti di sini ada 3 jalan. Nah, yang ditanya adalah P ke R. Yang ditanya adalah P ke R. Swing gitu ya. Berarti ini menggunakan aturan perkalian di mana tinggal 6 dikali 3 saja, yaitu 18. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi banyak jalan yang dapat ditempuh dari kota P ke R adalah 18. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 di sini, nilai dari 6 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial adalah, kita tulis terlebih dahulu, 6 faktorial dikali 2 faktorial, 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, di sini kan ada 4 faktorial nih, Ibu berhenti nanti di 4 ya. Berarti di sini
6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, yang 2-nya kita jabarkan, 2 dikali 1. Dibagi 3 faktorialnya akan Ibu jabarkan, 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial habis ya, tinggal 1. Terus di sini 6, 3 kali 2, 6 ya. Maka tersisa 5 dikali 2. Maka 5 dikali 2 itu adalah 10. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 9. Di nomor 9, bentuk sederhana dari n faktorial dibagi n dikurang 3 faktorial adalah, oke, sebelumnya kita akan tulis terlebih dahulu soalnya. Ada n faktorial dibagi n dikurang 3 faktorial. Kalau kita bisa bilang nih, yang atas atau yang bawah yang bisa kita jabarkan? Pasti yang atas dong, biar bisa dibagi sama n dikurang 3. Berarti kalau mundur, n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 faktorial dibagi n dikurang 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Tersisa n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 ya. Ini kita kali pelangi nih. Kita jabarkan dulu deh, biar teman-teman nggak bingung. Nih, ini sama dengan ya. Nah, ini kita kali pelangi nih. N kali n itu adalah n kuadrat. Kemudian n dikali negatif 1 berarti negatif n. Oke, baru kita kali sama yang belakang, yang n dikurang 2. Nah, ini baru kita kali pelangi lagi ya. Kita kali pelangi, n pangkat 2 dikali n itu adalah n pangkat 3, n pangkat 2 dikali negatif 2 itu adalah negatif 2n pangkat 2, negatif n dikali n itu adalah negatif n pangkat 2, negatif n dikali negatif 2 adalah positif 2n. Maka ini kita jabarkan ya, n pangkat 3, negatif 2n kuadrat dikurang n kuadrat berarti negatif 3n kuadrat ditambah 2n. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang E, yaitu n pangkat 3 dikurang 3n kuadrat ditambah 2n. Next, terakhir nomor 10. Pengurus kelas 12A yang berjumlah 9 orang akan berfoto di lapangan. Banyaknya susunan tempat untuk berfoto dengan formasi lingkaran adalah, oke, nomor 10 di sini, Bu garisin dulu ya. Nomor 10 di sini kita menggunakan permutasi siklis, di mana permutasi siklis pasti akan berhubungan dengan susunannya pasti lingkaran gitu ya. Di sini permutasi siklis. Di mana permutasi siklis ini kita punya rumus n dikurang 1 faktorial, berarti n-nya itu adalah 9. Ya, berarti di sini 9 dikurang 1 faktorial, 9 dikurang 1 itu adalah 8 faktorial. Nah, 8 faktorial kita jabarkan. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 40.320. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 10 adalah yang C, yaitu 40.320. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.